Upacara Haldi Aryan dan Imli dimulai. Imli dan Aryan berjalan ke tempat Haldi. Arpita meminta fotografer untuk mengambil foto Imli dan Aryan. Fotografer meminta Aryan untuk mencium Imli. Aryan marah pada fotografer. Arpita meminta Aryan untuk setidaknya berpose seperti mencium Imli. Aryan melakukannya dan terpesona melihat Imli. Arpita menegur Aryan yang terpesona melihat kecantikan Imli. Semua orang tertawa. Arparna kemudian melakukan Haldi Aryan dan Imli terlebih dahulu. Narmada bergabung dan hendak melakukan Haldi pada Aryan. Badima datang dan menghentikan Narmada dan berkata, janda tidak bisa melakukan ritual pernikahan. Aryan marah dan memperingatkan Badima untuk tidak menghina ibunya. Badima menangis dan berkata, dulu Narmada melakukan ritual pernikahan untuk Arpita. Lihat, Arpita sekarang menjadi janda. Aryan semakin marah pada Badima. Narmada menangis dan menghentikan Aryan. Arpita meminta Budia untuk melakukan Haldi untuk Aryan. Imli menolaknya dan membuat Narmada dan Arpita mengoleskan Haldi di pipinya dan kemudian di pipi Aryan. Semua orang bertepuk tangan. Badima dan Budia semakin sakit hati melihat Imli dan Aryan. Imli menari dengan gembira bersama semua tamu selama ritual Haldinya. Aparna mendapat telepon dari Pandiji dan memberitahu semua orang bahwa pernikahan akan dilakukan malam ini. Aryan berpikir, apakah Imli benar-benar akan menikahinya? Badima menegur Budia karena gagal memikat Aryan. Budia mengatakan, Aryan sangat sulit untuk digoda. Budia berharap ada acara untuk menghentikan pernikahan Aryan dan Imli. Imli datang dan mengatakan, ada cara untuk menghentikannya. Budia terkejut dan memohon pada Imli untuk tidak memberitahu Aryan tentang hal itu. Badima juga terkejut dan berpikir, Imli akan memberitahu Aryan dan memohon maaf pada Imli. Imli mengatakan, Budia dapat menikahi Aryan jika Budia mengikuti rencana Imli. Budia bertanya pada Imli, bagaimana caranya? Imli menjelaskan rencananya dan bertanya, apakah Budia dan Badima setuju? Budia dan Badima pasti setuju. Imli bersiap-siap sebagai pengantin. Rupali memuji Imli dan mengatakan, kamu sangat cantik Imli. Aparna dan Miti terharu melihat Imli. Aryan datang dengan kereta kencana. Miti melakukan arti Aryan. Aryan menyentuh kaki Miti dan mencari Imli. Rupali mengatakan, pengantin wanita membutuhkan waktu untuk bersiap-siap. Aryan tidak sabar ingin bertemu Imli. Kemudian Aryan meminta izin pada Narmada untuk menemui Imli. Narmada berikan izin, lalu Aryan pun pergi. Imli menyuruh Budia memakai gaun pengantin yang sama dengan Imli untuk menggantikannya menikah dengan Aryan. Aryan berjalan ke kamar Imli dan berpikir Aryan perlu berbicara dengan Imli sebelum pernikahan. Aryan datang. Imli langsung bersembunyi di balik sofa dan Budia menutupi wajahnya dengan kerudung dan menggantikan Imli. Imli berpikir, mengapa Aryan datang ke sini? Aryan mengatakan, aku datang untuk menjelaskan bahwa aku bukan apa-apa bagimu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, tapi aku akan selalu ada untukmu. Budia mengangguk. Aryan berkata, ayo kita pergi karena semua orang sudah menunggu di bawah. Budia dan Aryan pergi. Imli keluar dari tempat persembunyiannya dan berpikir, Aryan hanya bicara bohong dan aku akan menikahkan Aryan dengan gadis yang mencintainya sehingga Aryan juga bisa belajar mencintai orang lain. Haris bertanya, di mana kedua mempelai? Aryan dan Budia datang. Badima senang karena Aryan membawa Budia bukan Imli. Narmada menunjukkan gelang-gelang hadiah pada Arpita dan berkata, aku akan memberikan gelang kepada Imli. Arpita berkata, Imli pasti senang karena kamu yang memberi hadiah untuknya. Badima mendengar percakapan Narmada dan Arpita dan berpikir dia akan mendapatkan gelang-gelang itu lewat Budia.
Badima pergi ke kamar Gudia, tempat Imli berada. Badima mengira Imli adalah Gudia dan mengungkapkan rencananya untuk mengambil harta Aryan, lalu mengusir Arpita dan Narmada dari rumah setelah menikah, dan kemudian mengirim Aryan ke penjara. Imli terkejut mendengarnya. Imli mengkhawatirkan Aryan dan keluarganya mendengar rencana jahat Badima. Badima membawa Imli pergi untuk melakukan puja. Imli mendorong Badima sampai jatuh dan berlari dari sana. Badima mencari Imli dan menyeret Imli keluar. Gudia melepas penutup wajahnya dan berkata, "Ada apa denganmu, Badima?" Badima menampar dan membentak Gudia karena mencoba membuatnya jatuh. Gudia berkata, "Kenapa kamu menamparku? Imli berada di kamarku, bukan aku." Badima kaget dan takut Imli akan memberitahu Aryan rencananya. Badima mengatakan dia tidak akan mengampuni Imli. Aparna dan Miti membawa Imli ke pelaminan dengan kerudung pengantin di atas kepalanya. Aryan berpikir Imli setuju untuk menikah. Lalu kenapa Imli sekarang ragu? Imli berpikir, "Aku menghancurkan hidupku sendiri untuk dendam Aryan pada Aditya." Aparna dan Miti membawa Imli duduk di samping Aryan di pelaminan. Badima menghentikan acara pernikahan Imli dan Aryan. Badima berkata, "Acara tidak bisa dilanjutkan sampai aku memperbaiki gelang keluarga di tangan Imli." Narmada mengatakan bahwa dia berpikir sama. Badima merampas gelang dari Narmada dan melukai tangan Imli. Aryan peringatkan Badima untuk berhati-hati. Badima meminta maaf dan menjatuhkan minyak pada gaun Imli. Dia kemudian meminta Narmada untuk membawa Imli masuk dan membersihkan gaunnya dan mengobati tangan Imli. Aparna meminta Aryan untuk tidak keluar dari pelaminan dan membawa Imli masuk. Aparna membawa Imli ke kamarnya sambil memperingatkan Imli untuk menjauhi Badima. Pelayan datang dan memberitahu Aparna bahwa dia mendengar suara aneh di kamar Aditya. Aparna bergegas menuju kamar Aditya. Badima masuk ke kamar Imli, lalu memukul kepala Imli dengan botol dari belakang, dan Imli jatuh pingsan. Badima memerintahkan pelayan untuk mengikat tangan Imli dan membawanya pergi. Badima menyuruh Gudia menggantikan Imli. Aparna kembali dan membawa Gudia ke pelaminan. Ritual pernikahan dimulai. Panditji meminta pengantin wanita untuk memegang tangan pengantin pria. Gudia dengan gugup memegang tangan Aryan. Upali bertanya mengapa tangan Imli gemetar. Imli terbangun dan melihat tangannya terikat. Aryan merasakan ada hal yang tidak beres.